Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, silakan Bang NPN. Selamat malam. Ada telepon masuk bentar. Oh ya. Oke. Ini ya, cuma ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau di imannya Kristen, itu kelahiran Yesus itu kan suatu mujizat gitu ya. Apakah ada Yesus itu bicara waktu kecil, waktu masih bayi maksudnya? Terus apa yang dibicarakan? Iya, jadi gini ya Bang. Iya. Di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 bahwa Roh Allah Gimana, itu Kak, nyambung Kak? Iya, nyambung. Makanya saya jawab ini. Filipi 2 dimit dulu Bang. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, ketika Tuhan Yesus datang berkenosis. Oh alah. Iya, ngelek Bang, jaringan Abang kurang bagus. Oke, mute aja dulu Abang NPM. Ya, ketika Roh Allah itu datang ke dunia, berkenosis, mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi Tuhan Yesus itu menjalani proses sebagaimana kita manusia waktu lahir gitu. Sehingga tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu berbicara waktu masih bayi. Karena Tuhan Yesus itu mengikuti proses sama seperti kita. Karena dia betul-betul mengosongkan diri sendiri ya Bang. Nah, yang mengatakan Yesus itu berbicara waktu masih bayi itu di buku Thomas. Nah, buku Thomas ini bukan Injil yang benar. Penulisnya itu adalah Antikristus. Buku dongeng. Jadi gitu Abang, NPM. Silakan. Jadi udah paham ya jawabannya ya, Bro MPM. Ada buku Thomas adalah menurut orang Kristen itu adalah buku dongeng yang menceritakan umpama yang menceritakan tentang Yesus dia waktu kecil berbicara, itu namanya dongeng kalau menurut orang Kristen ya. Tapi nggak tahu kalau ada di ajaran Bang MPM ini. Silakan Bang. Buka mikrofonnya. Oke, siap. Berarti tidak meyakini, maksudnya tidak meyakini Yesus bicara waktu bayi ya? Karena Oke, dia datang berproses seperti kita manusia Bang, mengosongkan diri sendiri gitu. Udah, aku dapat poinnya. Ya. Terus yang kedua, dia datang misinya kan sebagai juru selamat untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Benar? Iya, betul. Tuhan Yesus misi kedatangannya ada 2, yaitu yang pertama menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Ya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kutuk kematian selain Tuhan Yesus Kristus. Kemudian memberikan teladan bahwa kita harus meneladani karakter Kristus selama dia datang mengambil rupa seorang hamba. Karena di dalam keadaannya sebagai hamba, sama seperti umat manusia ini, seperti anak manusia, dia berkarakter mulia, suci, agung. Sehingga kita harus mencontoh teladan Kristus Abang. Makanya kita harus punya karakter Kristus. Suci, hidup kudus, hidup benar, dan tidak boleh melakukan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Makanya nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang sebagai hakim adil, manusia nggak bisa berdalih lagi. Kalau manusia ini suka berdalih, suka cari alasan. Yalah Tuhan, ya karena engkau kan nggak pernah jadi manusia, nggak mengalami seperti kami. Kami kan lemah Tuhan. Ya wajar kalau kami pernah berbuat dosa. Nggak bisa lagi Abang, karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita bahwa kita bisa hidup benar seperti Tuhan Yesus. Ya, berarti intinya dia misinya kan untuk menyelamatkan manusia. Betul. Tapi nyatanya kan tidak seluruh manusia ini mengikutinya. Berarti
dalam poin ini berarti misinya gagal gitu ya. Gagalnya di mana? Kan Tuhan menyatakan barang siapa percaya kepadaku, ia kubangkitkan dari zaman untuk hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40. Jadi yang percaya kepadanya yang untuk selamat, Bang. Kalau kamu nggak percaya, makanya Tuhan mengatakan juga Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 3 ayat 18. Bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tetap berada di bawah hukuman, yaitu binasa, Abang. Ya kalau dia nggak percaya, binasa dia, Abang. Nggak, maksudnya kita bicara masalah misinya. Dia misi turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nyatanya ya manusia yang percaya kepadanya. Iya, ya betul. Maksudnya yang percaya sama dia kan selamat, yang nggak percaya tidak selamat kan gitu. Yang tidak selamat itu binasa. Iya, contohnya kalau entah binasa atau nggak selamat atau gimana, ya berarti dalam poin ini misinya berarti gagal atau tidak sempurna lah gitu kan. Sebab tidak seluruh manusia mengikuti dia kan. Jadi gini Bang, tadi udah dijelasin sama Mikana ya. Yesus datang untuk menjamin setiap orang yang percaya kepadanya dan melakukan segala perintah yang Tuhan sudah perintahkan, yaitu Yesus Kristus, akan mendapatkan jaminan surga. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Bang? Kedengaran, oke. Berarti bagi orang yang tidak percaya dan tidak melakukan teladannya Yesus dan murid-muridnya Yesus ya, berarti tidak ada jaminan surga. Yesus itu adalah jaminan surga loh. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun ke surga kalau tidak melalui Yesus, artinya tidak dengan ajaran-ajaran atau teladan-teladan yang sudah dia berikan kepada setiap muridnya dan manusia kepada kita. Oke, dan kita tahu dari mana, dan kita mengenal dari mana Yesus itu. Dari apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca. Baru makanya kita timbullah iman, percaya kepada Yesus karena kita mengetahuinya dari mana. Dari kita membaca Bible dan mendengarkan dari khotbah-khotbah pendeta atau orang-orang yang dari mana menceritakan tentang apa? Injil Yesus Kristus ini yang benar. Begitu. Nah itu udah jelas atau belum juga jelas nih Pak? Udah jelas, poinnya jelas. Ya. Sebab Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang otoriter, tetapi Tuhan yang maha pengasih dan penyayang dan menciptakan manusia diberi kehendak bebas atau free will. Nah jadi kalau kamu memilih taat dan memilih percaya dan taat setia kepada Tuhan Yesus, ya kamu dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tapi kalau kamu menyangkal, menolak, ya kamu binasa. Contoh, aku kasih contoh sedikit lagi Bang. Contoh ini perintah. Adam dan Hawa dulu diberikan perintah sama Tuhan. Itu perintah pertama kepada manusia. Ada banyak buah di Taman Eden. Tapi ada buah yang dilarang sama Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan kalian menyentuh buah itu dan memakannya. Jika kalian menyentuh dan memakannya, pasti kalian mati. Pasti kalian mati. Tuhan menciptakan manusia ini untuk memenuhi bumi menjadi banyak kan. Tetapi karena pelanggaran manusia ini sendiri memilih free will yang mereka pilih, lebih mengikuti apa yang mereka inginkan atau godaan-godaan dari luar sana, padahal itu sudah ada larangan. Seharusnya mereka hidup tidak mati-mati, hidup mereka tidak sampai 1000 tahun mati. Nah, itulah yang dimasukkan Yesus datang untuk mengembalikan misi dia supaya manusia itu bagaimana diciptakan manusia awalnya untuk hidup tidak mati-mati. Yesus inilah yang menciptakan manusia, dialah jaminan itu. Makanya orang yang percaya kepada dia melakukan segala apa yang dia perintahkan. Sehingga apa? Mendapatkan hidup yang kekal nanti. Kan makanya yang tadi saya kasih ayat yang tadi kan. Nah, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kata Yesus. Gitu Bang. Nggak ada manusia di bawah kolong bumi ini pernah mengatakan hal seperti dia itu. Tidak ada selain dia Yesus Kristus Tuhan kita yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Oke Bang. Oke cukup. Oke, makasih Abang sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Gunung yang cakap dan manis.
Selamat malam Bang Ambo Om Bayo Selamat Om malam. Halo. Om Bayo. Saya Om Bayo. Ya silakan Bang. Nah, ini saya baru ketemu channel ini, salam kenal dulu. Saya juga belum ngikutin itu Mikana ya, sama teman-teman yang di apa namanya jauh apa? Yoshinoya. Yoshinoya. Oh, gitu ya. Jadi begini, saya ini sukunya Shalom Jawa. Bang, shalom, salam kenal, shalom. Ya, suku saya Jawa. Ayah saya dulu dibaptis umurnya udah 47 tahun. Saya dibaptis umur 7 tahun masuk SD. Akhirnya saya menjadi teolog buat diri saya sendiri karena saya menemukan hal-hal yang secara duniawian itu ini aneh gitu kan. Iya. Contoh misalnya. Itu kalau sekte Kristen Protestan pun banyak kali kan. Mungkin puluhan lah itu. Nah, salah satunya adalah denominasi yang dianut oleh orang tua kita itu yang namanya Gereja Kristen Jawa. Yang waktu Transstrat itu bertumbuh menjadi Gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Nah, setelah menjadi teolog bagi diri saya sendiri dengan tidak membandingkan bahkan dengan agama yang lain. Tapi saya mencari tahu, memang Yesus pernah berkata bahwa kau boleh saja menghujat aku, menghujat nama Yesus itu. Tapi kau tidak boleh, tidak akan berani menghujat Rohul Kudus. Setelah saya baca di kitab Al-Quran, saya temukan juga istilah Roh Kudus. Nah, tapi pertanyaan saya boleh saya langsung bertanya. Yang pertama, bila Yesus itu membuat sekte, ya kan? Artinya melahirkan agama baru, karena dia adalah lahir dari bapa yang satu, bapa orang beriman, yaitu dari Abraham. Jadi yang saya kenal, saya sekarang tetap percaya kepada Yesus walaupun saya tidak ke gereja. Saya meditasi. Seperti yang Yesus lakukan juga meditasi begitu, toh berdoa. Saya tidak perlu bersekutu dengan. Udah, nggak usah panjang-panjang narasinya. Narasinya semua bersalahan. Tuhan Yesus tidak melahirkan sekte-sekte. Tuhan Yesus tidak melahirkan agama baru. Tuhan Yesus tidak bermeditasi. Macam mana ya Bang ini? Aduh, parah. Ya, jadi itu tadi pertanyaan satu. Jangan sembarangan Bang berbicara. Tuhan Yesus itu tidak mendirikan sekte-sekte. Tuhan Yesus tidak melahirkan agama baru. Dan Tuhan Yesus itu tidak bermeditasi. Di dalam agama Kristen, di dalam Alkitab dilarang bermeditasi, paham nggak? Tapi di Bukit Zaitun beliau suka bermeditasi kalau malam berdoa. Nggak ada itu meditasi. Kamu tahu nggak meditasi itu apa? Meditasi itu sampai mengosongkan pikiran. Ya, itu nggak boleh. Nanti kalau kita kosongkan pikiran kita yang masuk nanti si Lucifer. Aduh bang masuk angin abang ini. Pantasan aja abang tersesat. Mohon maaf ya bang. Pantasan aja abang menyimpang dari ajaran Tuhan Yesus. Karena abang itu suka meditasi. Itulah kenapa Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak boleh meditasi abang. Karena kalau kita meditasi mengosongkan pikiran, nanti yang masuk itu kegelapan abang. Iyalah, itu kan aku kan 2014 itu akhirnya aku memutuskan untuk resign dulu lah ini ya kan. Ya itulah makanya resign, makanya abang sebenarnya bukan resign bang, nggak pernah abang itu meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, nggak pernah karena sebenarnya abang itu tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus. Nah itu nggak tahu lah itu karena itu tadi yang pasti saya percaya kepada perkataan Yesus bahwa kamu boleh saja menyangka, kan saya sudah menyangka, saya tidak
menghormati. Yang mana bagi yang kalau Tuhan menyatakan ya, kalau kamu percaya kepadanya, percaya dengan segenap hati bahwa Dia adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat. That's right. No reserve itu betul. Semakin tua itu, tapi dulu waktu saya muda, apa ini kan begitu kan? Gitu. Enggak, sekarang ini enggak jelas abang ini. Abang sebenarnya beriman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus apa kepada Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini? Belum. Oke, Inilah gini, makanya gini. aku kesasar Tadi sih. putus-putus Siapa? loh, suaraku. Tuhankah yang bawa saya masuk? Makanya Yoshinoya, kau cari hesekmu yang kecil. Iya nih, jaringan gue. Iya. Silakan Yoshinoya. Nah, gini, mungkin di rumah topik nih, saya di jadi luar. menarik karena apa? Biar Gini Bapak, suara saya ada nggak? Suara saya kedengaran nggak Pak? Bagus Bang Jadi, Yoshinoya. kalau- Bagus. Tadi bagus ya, oke. Thank you. Bagus, Tadi mantap. aku nggak begitu jelas apa yang dibincangkan sama host ya. Tapi jadi pertanyaan saya begini Pak, Bapak itu sebenarnya sekarang percaya nggak Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak? Harus meralatnya kembali. Gimana Pak? Ya harus meralatnya kembali. Atau Harus berdamai. harus meralatnya kembali atau berdamai. Maksudnya pertanyaan saya, kira-kira Bapak masih percaya nggak bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu? Sangat percaya sekarang. Bapak percaya? Percaya setelah saya menjalani kehidupan yang tadi menurut Tito Milka itu kan saya tersesat gitu kan. Atau berbelok jalan lah begitu. 10 tahun. Jadi 2014 sekarang 2024 ya. Sudah 10 tahun pasnya itu. 10 tahun, iya betul. Nah, dan saya membawa 178 jiwa. Wah, luar biasa. Itu buat apa jiwa coba? Kita buang lah. Kita buang. Pokoknya Buang nggak kemana? berbeda lagi lah gitu. Maksudnya, Ya Allah gini loh, Tuhan. Nah dari gini, Bapak bawa 178 jiwa. Jadi nggak ke jiwa gereja apa katanya. Jiwa. Terus kamu bawa dia kemana? Ya ada yang jadi Hindu, ada yang jadi Muslim, ada yang seperti saya jadi Jawen. Oh, oke. Udah nggak jelas Bapak, lagi ini. Ya, Enggak. kau bikin tadi jelas aku- dulu. Karena aku Gini, gini, aku aku tadi percayanya tanyakan- begini, bahwa Yesus satu-satunya manusia di kolong bumi ini yang diberi hak prerogatif oleh Tuhan karena dia adalah Tuhan sendiri untuk mengirimkan Roh Kudus di dalam setiap bisa melihat tidak ada manfaatnya bagi manusia. Kalau yang diceritakan di dalam Bible kan manfaatnya semua ada.
membangkitkan Ya, ya. orang mati, memberkati makanan, ya, membangkitkan orang, menyembuhkan buta dan lumpuh itu. Iya, iya, iya. Oke, jadi kita lebih percaya mana? Kitab yang sudah lama ada, atau ada kitab yang baru datang, terus menceritakan seperti hal yang sama. Nah, kan begitu. Tapi biarlah itu, kita tetap hormati mereka, itu kepercayaan teman-teman kita di sana. Nah, kita tetap percaya bagaimana ajaran Yesus yang sebenarnya, yang kitab yang sudah memang duluan ada dan sudah sempurna. Begitu, Pak. Tapi bentar dulu, ini aku bingung sama Om Bayu ini. Sebenarnya kamu ini agamanya apa? Percaya, tadi ditanya sama Bang Yoshinoya, kamu percaya nggak Yesus itu Tuhan dan Sang Juru Selamatmu? Sangat percaya. Tetapi bingung saya ini, Abang. Abang sebenarnya itu apa gitu loh. Jadi apa ini? Nah, kau jadi dengar dulu. Makanya 2010 aku resign. Resign itu dalam konteks begini, Thomas aja setelah aku baca, resign dari mana? 2010 resign. Resign dari baptisanku. Terus? Tak mau lagi lah aku ke gereja kan. Nggak ke gereja. Terus apa yang Abang lakukan? Ya aku mencari Yesus itu dalam Yesus yang lain. Gitu. Yesus di mana? Di mana kamu cari? Ya di dalam hatiku Yesus. Di mana? Sebenarnya yang mana ini begitu kan? Makanya Bang, baca Alkitab sungguh-sungguh. Bukan begini toh. Loh, kita mengenal Tuhan itu dari pembacaan Alkitab. Iya. Nggak boleh mencari Tuhan. Iya, nggak boleh mencari Tuhan Yesus di buku-buku lain. Itu satu ayat di ujung waktu saya sakit kemarin 2023 itu selama 40 hari saya sakit dari Desember tanggal 6 sampai Januari tanggal 15 saya sakit dan saya tidak berobat dan saya hanya berdoa dan yang saya tadi sebut sebagai penyerahan diri. Sebenarnya meditasi itu adalah penyerahan diri kan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus begitu. Lalu jawabannya adalah saya sembuh. Bahkan saya tidak minum obat apapun. Bahkan saya kutuki penyakit itu. Kalau kau mau bunuh aku, bunuh. Ini sekarang Abang lagi tidur-tiduran, lagi sakit atau bagaimana ini? Tidak, saya sehat. Jadi gini. Terus kenapa nggak duduk? Oh iya. Soalnya kalau duduk, umurku udah tua, udah 60, jadi suka semutan. Oh, 60 itu harusnya masih kuat lah. Ya memang, atas izin Tuhan masih kuat. Amin. Ya, silakan. Nah, jadi begini. Saya tidak tadi begitu ngeyel saya masuk di room ini supaya apa? Supaya pencerahan kembali seperti Thomas ketika atau bahkan yang bahkan menjadi orang dipercaya seperti Petrus misalnya begitu kan, itu kan kisah-kisah yang saya baca. Nah, tadi sempat saya bertanya itu juga ke pendeta saya dulu, Pak, kenapa Kristen? Yesus itu bukan orang Kristen. Tidak melahirkan Kristen gitu maksudnya. Nah, tapi yang saya percaya bahwa Yesus adalah orang satu-satunya makhluk yang diturunkan ke dunia ini untuk menurunkan Roh Kudus supaya membimbing setiap orang yang percaya kepada Dia ya, untuk melakukan tindakan-tindakan baik. Ya, oke, Abang Bayu. Itulah kenapa banyak memang yang dulu percaya itu hanya sebatas Tuhan yang diturunkan, ya anak Allah saja. Banyak memang orang-orang yang jadi tersesat. Jadi karena tidak mengajarkan, masih banyak karena tidak mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, bahwa Tuhan Yesus itu bukan diturunkan, tapi Dia datang sendiri. Dia datang sendiri, Om Bayu. Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Dan Tuhan itu bukan hanya sekedar anak Allah, tapi Dialah Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu yang datang menyelamatkan kita. Iya.
Iya, saya perhatikan memang orang-orang yang mendapat pengajaran Tuhan Yesus hanya sebatas anak Allah, bahkan yang mengatakan Tuhan Yesus itu Bapa, ya kan, dikatakan sesat. Itu orang-orang seperti ini mudah murtad dari Tuhan Yesus, atau bukan murtad sih sebenarnya, tapi berpindah agama gitu. Karena ya sebenarnya dia nggak pernah berpindah iman, tapi berpindah agama saja, karena dia tidak pernah beriman kepada Tuhan Yesus yang sesungguhnya Tuhan Allah yang sejati, Tuhan Allah dan Bapa kita. Jadi Tuhan Yesus itu, ya, dialah pencipta langit dan bumi, satu-satunya Tuhan Allah yang esa. Ya, berarti saya punya tanggung jawab. Makanya saya ya ketika memberitakan Injil ini, banyak juga loh yang menentang dari dalam itu, yang Kristen itu mengaku-ngaku Kristen sendiri ya. Ketika saya sebut Tuhan Yesus di Perjanjian Lama, mereka menentang saya. Loh, di Perjanjian Lama mana ada Yesus, katanya gitu. Tuhan Yesus itu ya Elohim itu sendiri kan sudah menyatakan namanya kepada umat manusia. Yohanes 17. Nama Bapa itu sudah dinyatakan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Ya kita panggillah namanya Yeshua HaMashiach. Sebab dia adalah Yotevave Elohim, prainkarnasi. Dan namanya sudah dinyatakan, ya kita panggil Tuhan Yesus. Baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Makanya banyak orang-orang yang salah paham. Itulah mereka begitu mudah berpindah agama. Karena tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang sejati. Sebenarnya Tuhan Yesus menyatakan, bentar dulu Om Bayo ya. Tuhan Yesus menyatakan di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Kenapa kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Karena kita tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran itu, tidak sungguh-sungguh membaca Alkitab dan meminta hikmat dari Tuhan Yesus. Padahal sudah jelas firman Tuhan di Efesus 1 ayat 17. Makanya kalau baca Alkitab itu sungguh-sungguh berdoa dulu. Minta hikmat dari Tuhan Yesus, saudaraku. Ya, supaya diberikan karunia kepadamu untuk mengenal dia dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Makanya sebelum membaca Alkitab berdoa dulu. Minta hikmat itu kepada Tuhan Yesus. Supaya engkau mengenal dia dengan benar, saudaraku. Supaya engkau tidak mudah disesatkan. Supaya engkau tidak mudah berpindah agama. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah murtad. Dia tidak akan pernah murtad dari Tuhan, saudaraku. Apapun yang terjadi kepada dirinya. Makanya kenapa para rasul sampai mereka rela martir demi Tuhan Yesus. Rasul Paulus dihukum mati karena memberitakan Injil. Rasul Petrus disalib terbalik karena memberitakan Injil. Kenapa mereka mau, saudaraku? Karena mereka mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus yang mereka sembah dan mereka beritakan. Dialah Tuhan Allah yang esa, satu-satunya penguasa baik di surga maupun di bumi, tidak ada yang lain. Tetapi orang yang hanya menganggap Tuhan Yesus hanya sekedar anak, dia akan mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Apalagi kalau dia diiming-imingi dengan harta, jabatan, dengan pasangan yang cakep, yang manis. Wow, mudah sekali dia berpindah agama, saudaraku. Saran saya Om Bayu, udah itu aja. Baca Alkitab sungguh-sungguh, minta roh hikmat dari Tuhan Yesus untuk mengenal dia dengan benar. Aku satu lagi, Mika Nasunya, bateraiku tuh habis nih. Aku nggak baterai lagi luar. Jadi gini, kita seperti Mikana bilang, kita belajar firman Tuhan dan kita renungkan itu. Seperti tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya kita merenungkan firman yang kita sudah baca sehingga kita selalu dikuatkan. Pagi kita makan makanan rohani. Malam kita juga makan makanan rohani. Ya, bukan cuma makanan badani. Artinya firman Tuhan yang selalu kita baca, kita renungkan dan kita berusaha terapkan di dalam kehidupan kita. Karena firman yang kita baca atau kita dengar itu, itulah yang bisa mengubah hidup kita. Itu yang bisa membuat kita kuat. Lebih selalu berpegang kepada apa? Kepada keimanan kita kepada Yesus Kristus. Begitu. Jadi selalu kita baca, kita pupuk setiap hari sehingga kita selalu dikuatkan. Karena ada orang yang mengatakan begini, kami lebih mengikuti ajaran Yesus daripada orang Kristen. Ada orang mengatakan seperti itu. Saya pastikan orang itu pendusta dan pembohong. Bagaimana di dalam ajaran Kristen
pendusta dan pembohong itu adalah ajaran setan, ya. Jadi jika ada orang yang mengatakan itu, saya pastikan dia itu pendusta dan pembohong. Kenapa saya mengatakan itu? Karena ajaran Yesus, menerima baptisan Yesus, dan percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap manusia di bawah kolong bumi ini. Karena dialah Tuhan yang berkuasa baik di bumi dan di surga, seperti yang tertulis di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Oke, saya pamit dulu ya. Amin, amin. Baterai saya sudah habis. Ya, terima kasih Yosnoya. Dan Bapak juga, ya Bapak juga selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin, amin. Supaya Bapak selalu dikuatkan. Percaya. Betul. Tuhan Yesus bukan salah satunya, satu-satunya Tuhan yang menjamin setiap hidup manusia yang percaya kepada Dia mendapatkan jaminan hidup itu di surga yang kekal dan di dunia yang baru. Haleluya. Amin, amin. Semua shalom. Shalom. Tepuk tangan buat Yosnoya yang cakep dan manis. Ada juga di situ tepuk tangannya ya Bang Om Bayu ya, Om Bayu ya. Terima kasih. Oke, Om Bayu. Itu makanya puji Tuhan saya nyasar kemari, puji Tuhan. Saya nyasar kemari. Jadi kebetulan ibu saya masih, adik kandung saya masih, saya hanya perlu kadang-kadang begini, boleh sedikit curhat sedikit. Silakan. Sebenarnya, tapi jangan panjang lebar, silakan. Enggak, sekitar 3 menit saja. Termasuk di keluarga besar saya yang jumlahnya ribuan sampai ke Pekanbaru sana. Itu masalahnya adalah masalah persembahan. Di dalam kondisi ekonomi yang sulit di kalangan warga transmigrasi, itu 4 kantong dengan penghasilan yang tidak menentu itu adalah berat, dan itu adalah akar daripada saya gaji saya cuma 1 juta lebih sedikit, anak saya harus makan begitu toh, tapi saya harus kasih makan juga pendeta. Itu dulu saya yang bikin, saya enggak sinkron. Jadi menerima berkat Tuhan. Sekarang saya puji Tuhan, saya ketemu di channel ini bukan sembarangan, karena saya sudah hampir 40 hari scroll TikTok lah. Yang kedua, saksian saya adalah saya disembuhkan dari sakit dengan tidak berobat, dengan hanya menentang sakit penyakit yang menggerogoti tubuh saya, dan disembuhkan dalam waktu 40 hari. Itu juga adalah bahwa Yesus menghendaki, hey, come on, kamu adalah saksiku, kamu tahu bahwa kamu punya Roh Kudusku. Mungkin kamu pernah mengkhianati saya seperti Petrus kah atau Thomas kah begitu toh. Tapi tolong hari ini, dan puji Tuhan saya hari ini tinggal sama adik kandung saya yang masih diam, walaupun ya kadang kayak kemarin juga nggak gereja, tapi dia masih lebih kekeh gitu. Mudah-mudahan dengan masuk ke channel ini saya bisa ketemu salah satu pengurus di Youth Jakarta nanti. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih Om Bayu. Abang tidak kebetulan di sini naik ke sini, karena saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan Yesus. Semua ada dalam rancangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau abang sudah naik ke sini, apa yang sudah kami sampaikan, jangan lihat diri saya, tapi lihatlah firman Tuhan itu yang sudah diajarkan di dalam Alkitab. Di Efesus 1 ayat 17. Mintalah kepada Tuhan Yesus Bapa yang mulia itu, supaya engkau diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan juga kita harus baca Alkitab sungguh-sungguh. Sebelum membaca, itulah pentingnya kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan saya karunia untuk mengerti firman-Mu, supaya perbuatan saya menyenangkan hati-Mu. Itulah yang selalu kamu doakan, saudaraku. Karena ingat, jika kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, jika kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, jangan takut apa yang kamu makan hari ini, apa yang akan kamu pakai besok. Jangan takut, saudaraku. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi engkau, anak-anaknya yang tak mungkin Tuhan Yesus hiraukan, pasti selalu dipelihara, saudaraku. Jadi kita itu juga bangga, boleh pelit.
Jangan merasa terbebani ketika memberikan persembahan kepada gereja. Tuhan Yesus mengajarkan abang, berikan dengan sukacita, berikan dengan seikhlas hatimu. Seberapapun yang diberikan, percayalah Tuhan Yesus pasti memberkatimu selalu ya. Karena Tuhan Yesus menyatakan, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu? Ya. Apakah engkau mau mengujiku? Ujilah aku, sampai Tuhan Yesus menyatakan seperti itu. Jadi tidak usah bang bersungut-sungut. Ya, aduh saya harus berikan nih ke gereja. Jangan bersungut-sungut bang. Tapi pikirkanlah berapa yang harus saya berikan ya untuk ke gereja. Supaya memberikan dengan sukacita abang. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki sungut-sungut. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut di tengah jalan. Sampai mereka 40 tahun di perjalanan yang seharusnya bisa 1 bulan ditempuh dari Mesir ke tanah Kanaan. Kenapa jadi 40 tahun? Karena bersungut-sungut. Ya, makanya kita nggak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan Yesus. Bersukacitalah, bahkan bersyukurlah. Karena kebaikan Tuhan Yesuslah maka kita ada sampai hari ini. Bahkan kita diberikan keselamatan kekal. Ya seperti itu Om Bayo ya. Baiklah, terima kasih Kak Mikana ya. Di hadapan hampir sekitar 2.000 orang. Ini ada Om saya dari Palembang juga nyimak nih ya. Selamat malam Om John. Dengarkan ya, sendiri bahwa saya tidak pernah murtad. Saya tinggal di dalam Yesus Kristus, cuma dalam konteks sekarang ini mungkin saya sedang seperti Thomas atau Petrus waktu itu. Namanya khawatir di tengah dunia ini begitu. Ya, di hadapan ini saya saksi bahwa Roh Kudus adalah kekuatan dahsyat yang hanya bisa dikirimkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada makhluk lain yang bisa mengirimkan Roh Kudus untuk mengatur kehidupan kita menjadi selaras dengan cara Tuhan di dunia yang kacau balau. Supaya kita tetap kuat. Masalah-masalah kecil seperti persembahan tadi saya akan sampaikan kepada ratusan bahkan ribuan pengikut saya di sepanjang Pulau Sumatera ini, supaya mereka segera mengikuti saya kembali, bahwa masalah-masalah kecil tentang duniawi itu semakin kita pelit, maka akan semakin diambil. Bahkan kalau perlu nyawa, dilemparkan ke gerasa. Ini ilustrasi yang saya dapat dari poin yang bisa saya dapat dari pertemuan di room ini. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, sama-sama Om Bayu, terima kasih juga. Selamat malam. Ya, terima kasih. Ya. Tuhan Yesus memberkatimu ya Om Bayu, tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Cintailah Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu ya, karena dialah segalanya bagi kita. Tepuk tangan buat Om Bayu yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang adakah Yesus berbicara waktu bayi. Untuk pertanyaan ini memang si penanya sedang membandingkan dengan kepercayaan Islam bahwa Nabi Isa bisa bicara pada waktu bayi, dan tentu saja Mihana menjawab tidak karena memang tidak mau Yesus disamakan oleh Nabi Isa. Terus juga bertanya tentang tujuan dari Yesus turun ke dunia yakni menyelamatkan umat manusia. Lalu dia bernarasi bahwa misi Yesus ini tidak berhasil karena tidak semua umat manusia percaya sama Yesus. Kemudian ada satu lagi narasi dan pertanyaan yang menarik dari seorang Kristen di mana dia bercerita tentang dirinya seorang teolog dan mempunyai keyakinan sendiri tentang Kristen yang mana keyakinannya tersebut berbeda dengan kebanyakan Kristen lainnya. Bagaimana ceritanya tentu sudah kita tonton bersama pada video ini. Silahkan para penonton memberikan penilaiannya pada kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Filipi 2, lihat perikopnya di ayat 6-8. Yohanes pukul 6.40 sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 15:5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pukul 3:18 Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Matius 28:18 Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.